Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sinta Nurmuhida dengan NIM 21064110013 dari kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS statistika tentang uji hipotesis. Nah, di sini ada dua soal. Soal yang pertama adalah suatu pembelajaran inovatif diterapkan untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa SMP A Bangkalan untuk menguji keefektifan pembelajaran tersebut. 18 siswa pelatihan diberikan pre-test sebelum pelatihan dan post-test sesudah pelatihan. Data hasil pre-test dan post-test tertera pada tabel berikut ini. Ini tabel yang atas ini adalah data hasil pre-test dan yang bawah adalah data hasil post-test. Lalu pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran? Taraf signifikasinya adalah 5%. Kemudian variabel A di sini diisi dengan digit kedua dari akhir NIM. Kemudian untuk variabel B-nya diisi dengan digit terakhir NIM. Jadi, karena NIM saya 21064110013, maka variabel A-nya ini diisi dengan angka 1 dan variabel B-nya diisi dengan angka 3. Kemudian, untuk menguji hipotesis, kita harus mengurutkan langkah-langkah bagi berikut ini, yakni menentukan parameter. Nah, di sini adalah parameter yang diuji adalah rata-rata, kemudian menentukan H0 dan H1. H0-nya adalah tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inovatif, kemudian H1-nya ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inovatif. Yang ketiga adalah menentukan taraf signifikansinya. Tadi sudah ditentukan bahwa taraf signifikansi adalah 5%. Jadi alfanya adalah 0,05, artinya taraf kepercayaannya adalah 95%. Kemudian yang keempat adalah menggunakan uji T berpasangan. Karena data di sini itu memenuhi syarat untuk uji T berpasangan, yakni datanya normal, interval atau rasio, dan dari kelompok yang sama. Kemudian kita hitung uji statistiknya dengan cara mengklik data, kemudian kita klik data analisis. Setelah itu kita pilih t-test pirate to sample for means, karena kita menguji berpasangan. Kita klik OK. Kemudian untuk variabel satunya ini adalah pretest ini, kita blok. Selanjutnya untuk variabel 2 adalah data post-test. Oke, karena di sini judulnya juga saya blok, maka kita klik label. Untuk alfanya adalah 0,05, ini sudah otomatis, jadi tidak perlu dirubah, karena sudah sesuai dengan alfanya kita. Kemudian kita klik output range. Kita klik di sini, biar cepat. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah data hasil uji T berpasangan. Kemudian kita bandingkan T hitung dan T tabelnya. Untuk T hitungnya di sini tuh adalah T start. Nah, kita bandingkan T start ini dengan T tabel. T tabelnya ini adalah critical to trial karena kita menggunakan uji dua pihak. Nah, di sini kita bandingkan. Untuk yang pertama, T hitung ini apakah berada di antara min tabel dan min di tabel? Tentu saja tidak ya, karena min 5,34 sekian ini tidak lebih kecil, tidak lebih besar daripada min di tabel min 2,109 sekian. Itu artinya H0 ditolak dan otomatis H1-nya diterima. Kemudian kalau kita menggunakan free value, maka kita di sini tuh kita pilih T to tile karena kita menggunakan dua pihak. Nah, untuk free value-nya ini juga kita lihat di sini previewnya adalah 0,0005. Itu artinya previewnya ini adalah lebih kecil dari alfa kita, yaitu 0,05. Itu artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulan dari uji hipotesis ini adalah ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran.
Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua, ini adalah seorang guru akan menguji efektivitas menggunakan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Kelompok satu disebut kelas kontrol, sedangkan kelompok dua disebut dengan kelompok eksperimen. Kedua kelompok ditempatkan pada ruangan dan fasilitas yang sama dan mendapat tugas yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Bedanya pada kelompok eksperimen selama menghafal diiringi dengan musik, sementara kelompok kontrol tidak. Nah, berikut ini data banyak istilah IPA yang dapat dihafalkan oleh masing-masing subjek. Untuk data yang atas ini adalah data kelas kontrol dan yang bawah ini adalah data kelas eksperimen. Taraf kepercayaannya adalah 95%. Sekarang kita disuruh untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafalkan kedua kelompok tersebut. Untuk variabel P-nya itu diisi digit kedua dari 5 akhir, dan untuk variabel Q-nya itu diisi dengan digit terakhir. Jadi karena NIM saya 210641100113, maka untuk variabel P-nya ini diisi dengan angka 1, kemudian variabel Q-nya ini diisi dengan angka 3. Untuk menentukan atau mengetahui apa ada perbedaan antara rata-rata banyak istilah IPA, kita akan mengujinya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan parameter yang akan diuji seperti yang tadi, yaitu parameter rata-rata yang akan diuji. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan H0 dan H1. H0-nya tidak ada perbedaan, yang H1-nya itu ada perbedaan. Untuk taraf kepercayaannya adalah 95%, artinya alfanya adalah 0,05. Kemudian kita menggunakan uji T independen. Kenapa? Karena data dari kelompok yang berbeda. Datanya itu dari kelompok yang berbeda dan tidak saling berikatan. Nah, sebelum menguji T independen, kita akan menguji homogenitas terlebih dahulu. Kita akan menguji homogenitas terlebih dahulu menggunakan uji V. Nah, kriterianya adalah ini, apabila V hitung itu lebih kecil daripada V tabel, maka H0 diterima, dan sebaliknya. Dan kita juga bisa menggunakan pre-value. Apabila pre-value-nya ini lebih besar sama dengan alpha, maka H0 diterima, dan apabila sebaliknya, maka H0 ditolak. Oke. Untuk prinsip uji V. Nah, ini adalah prinsip uji V. Apabila varian terbesar itu di Excel itu disebut dengan pembilang, dan varian terkecil itu disebut dengan penyebut. Jadi dari kedua data ini kita tentukan variansi terbesar dan terkecilnya terlebih dahulu. Oke. Menggunakan rumus sama dengan var S ya, tidak S karena kita menguji sampel. Buka kurung, kita blok datanya saja, kemudian tutup kurung. Ini hasilnya. Oke, yang kedua juga sama, yakni var ini hasilnya ya. Nah, untuk hasilnya ini bisa kita lihat ya. 3,2 dan 3,05. Yang terbesar adalah yang atas. Jadi, yang atas ini adalah variansi terbesar. Atau variabel 1. Kemudian yang bawah adalah variabel 2. Oke, setelah kita menghitung atau menentukan variansinya, maka kita akan menguji homogenitas dengan caranya sama ya. Mengulik data ini, kemudian data analisis. Kita pilih data analisis, kemudian kita pilih F test to sample for variant. Oke. Kemudian untuk variabel satunya itu ini. Kita kan sudah menentukan tadi variabel satunya. Nah, ini kita masukkan di sini. Kemudian variabel 2-nya adalah ini. Oke, kita centang labelnya. Output range. Kemudian kita taruh di sini. Tidak jauh-jauh ya. Oke. Nah, ini adalah hasil uji homogenitasnya. Nah, ini V hitungnya. Ini V tabelnya. Tadi prinsipnya adalah apabila V hitungnya itu lebih kecil daripada V tabel, maka H0 diterima. Nah, ini V hitungnya kan 1,05, 2, dan sekian ini. Kemudian V tabelnya adalah 2,448 ini sudah sesuai ya dengan pernyataan yang pertama ini bahwa H0 itu diterima. Kalau H0 diterima, maka berarti data yang diuji adalah data bersifat homogen ya. Ya, homogen. Oke. Apabila kita menggunakan pre-value juga bisa,
Trivialnya di sini itu apabila P itu lebih besar daripada alfa, alfanya kita kan 0,05 ya. Nah, sedangkan trivialnya ini adalah 0,45, itu lebih besar ya. Berarti H0 itu diterima, sama ya hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan menguji T independen dengan cara mengklik data ya, seperti tadi, kemudian data analisis. Setelah itu kita pilih t-test to sample assumption equal. Karena kenapa? Karena tadi datanya kita adalah mungkin ya. Klik oke, kemudian bukan variabel satunya. Oke, untuk variabel duanya. Oke, selanjutnya adalah kita menghitung atau menguji. Selanjutnya kita menguji T independennya. Dengan cara seperti tadi, klik data, terus ke data analisis, kita pilih ini, t-test to sample assumption equal. Karena kenapa kita pilih equal? Karena datanya tadi homogen ya. Klik OK, kemudian variabel satunya ini, untuk variabel duanya, kelas eksperimen. Oke, labelnya kita centang, output range ya. Terus kita taruh sini. Oke. Nah, ini keluar ya. Oke. Sekarang kita lihat testat. Ini hitungnya. Caranya sama ya, seperti yang data berpasangan tadi. Oke, critical trial, karena kita menggunakan dua arah. Berlebihan ya. Nah, oke, di sini bisa dilihat perbandingan antara T hitung dan T tabel. Di sini T hitung ini bisa kita lihat ya, min 2,34670187 ini tidak berada di antara min tabel dan min T tabel dan T tabel. Maka otomatis H1 itu diterima. Kalau dilihat dari pre-value-nya, ini pre-value-nya. Nah, dilihat dari pre-value-nya ini juga sudah kelihatan ya, karena di sini hasilnya pre-value-nya adalah 0,026 sekian, dan alfanya kita ada 0,05. Jadi, kalau pre-value-nya kita lebih kecil dari alfanya kita, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata kemampuan menghafal istilah IPA sebelum dan sesudah uji efektivitas menggunakan musik klasik. Berikut ya caranya untuk menguji T berpasangan dan T independen. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.